Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 329. Keesokan harinya, ketika Xiaoyan terbangun dari tidur lelapnya, ia mengusap kepalanya yang masih sedikit pusing. Xiaoyan bangun dan mendapati dirinya berbaring sembarangan di atas tebing tempat ia berdiri kemarin. Di samping kakinya terdapat tebing setinggi 100.000 kaki. Xiaoyan langsung merasakan hawa dingin di punggungnya saat melihat ini. Otot-otot di sudut mulutnya tanpa sadar berkedut. Ia segera bersuka cita dalam hatinya. Untungnya, ia tidak suka bergerak-gerak saat tidur. Beruntung pula bahwa sebidang tanah datar yang luas telah dipahat dari tebing ini. Kalau tidak, jika ia terbalik saat tidur, ia bahkan tidak akan tahu bagaimana ia meninggal. Bukankah itu akan menjadi kehilangan yang sesungguhnya? Tentu saja. Ini hanyalah pikiran acak dari sudut pandang Xiaoyan. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, ia masih memiliki Xiaojin dan Guyu di dalam tubuhnya. Jika sesuatu terjadi padanya, mereka tentu akan menjaganya. Terlebih lagi, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia akan segera bangun jika ia jatuh. Bagaimana dia bisa jatuh dan meninggal tanpa alasan? Setelah menghibur diri sejenak, Xiaoyan tersenyum dan mengangkat bahu. Setelah itu, dia meregangkan pinggangnya yang malas dan merasakan kondisi tubuhnya. Setelah menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya, dia tidak berlama-lama lagi. Tubuhnya bergerak dan dengan cepat terbang ke arah kota liar kuno. Kota liar kuno hari ini jelas jauh lebih ramai daripada beberapa bulan yang lalu. Pagi-pagi sekali, jalan-jalan kota sudah dipenuhi orang. Terlebih lagi, ini terutama terjadi di bagian utara kota. Wilayah Mushi di kota liar kuno, situasinya bahkan lebih serius. Ini karena Mushi akan memulai pembantaian di bagian utara kota di depan semua orang di kota liar kuno. Dia akan membunuh seorang kaisar setengah bintang 9 di depan semua orang. Meskipun Muhan adalah salah satu dari dua penguasa kota liar kuno, dia biasanya hidup dalam pengasingan. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berkultivasi dan dia jarang meninggalkan kota. Oleh karena itu, hanya ada sedikit orang di kota liar kuno yang besar ini yang bisa mengenali Muhan sekilas. Sebagai Master Array tingkat ketiga, status Muhan bahkan lebih penting. Ada banyak sekali orang di seluruh Wilderness yang ingin bertemu Mastermu. Hari ini, Mushi akan membunuh seorang kaisar setengah bela diri bintang 9. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu sudah cukup untuk menarik sebagian besar orang dari kota kuno yang liar untuk datang dan menonton. Yang terpenting, orang yang ingin dibunuh Mushi kali ini adalah kaisar setengah bela diri bintang 9 yang asli. Selain Pavilion Yunin dan Luo Tua, hanya ada Mushi yang merupakan ahli tingkat itu di kota kuno yang liar. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk melihat kaisar bela diri setengah bintang 9 lainnya. Meskipun dia sudah sekarat, dia masih mampu membangkitkan rasa ingin tahu di hati orang-orang ini. Bergabung dalam kesenangan adalah tugas mudah yang tidak akan dibenci siapapun. Bagi mereka, melakukan ini bisa membuat mereka bahagia dan memanjakan mata mereka. Yang terpenting, tidak perlu membayar harga untuk melakukannya. Setidaknya, itulah yang terjadi dalam keadaan normal. Dan hari ini, sama saja. Sementara bagian utara kota berangsur-angsur menjadi ramai. Sesosok manusia berjubah hitam membawa kecepatan seperti kilat yang menakutkan dari luar kota liar kuno, dan dengan cepat terbang ke kota liar kuno. Ketika Xiaoyan baru saja memasuki kota liar kuno, di dalam dunia spiritual ginseng, Outluo dan Qingmu, yang sedang duduk di samping meja batu hijau dan minum teh, tiba-tiba mengangkat alis mereka. Wajah tua mereka menampakkan keheranan. Keduanya mengangkat kepala bersama-sama dan tatapan mereka beralih ke arah Xiaoyan di kota liar kuno. Setelah beberapa napas, kedua lelaki tua itu perlahan menarik pandangan mereka. Keduanya saling memandang dengan keheranan di mata mereka. Setelah beberapa lama, Outluo akhirnya rileks dan menghela napas panjang. Dengan wajah penuh senyum, dia menatap Qingmu, yang juga memiliki ekspresi santai, dan berkata sambil tersenyum. Bocah itu akhirnya kembali. Qingmu mengerutkan kening dan tersenyum. Dengan nada mengejek, dia menghela napas dan berkata, "Ya, bocah itu telah kembali." Itu benar, bocah itu akhirnya kembali. Jika dia masih belum kembali, aku khawatir bahkan lelaki tua ini tidak akan berani memastikan bahwa dia masih hidup. Pada saat itu, aku khawatir kau, lelaki tua, akan menyalahkan segalanya pada lelaki tua ini. Hehe, bukan hanya lelaki tua ini, dibandingkan denganku, temperamen bocah itu tidak lebih baik dari kakeknya. Pada titik ini,
Kedua lelaki tua itu saling memandang dan tertawa getir. Kemudian, mereka berhenti berbicara. Pada saat yang sama, Xiao Yan telah tiba di luar Pavilion Yunin. Ketika dia tiba di Pavilion Yunin lagi, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan bahwa segalanya telah berubah. Dia tidak tahu apakah Luo Jin masih berada di Pavilion Yunin selama 2 tahun terakhir. Mungkin dia sudah pergi. Xiao Yan berpikir dalam hati. Dia sebenarnya merasa sedikit gugup, tetapi dia tetap menahannya. Setelah sedikit ragu, dia turun dari langit. Baru pada saat inilah Xiao Yan menyadari bahwa pintu utama Pavilion Awan tersembunyi sebenarnya tertutup. Tampaknya pintu itu dimaksudkan untuk menutup pintu dan menolak pelanggan. Jelas, tidak ada bisnis hari ini. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melangkah maju. Di bawah tatapan sinis orang-orang di jalan di belakangnya, dia mengangkat kedua tangannya dan mendorong pintu utama Pavilion Yunin hingga terbuka. Dengan langkah besar, dia sudah memiliki 1 kaki di dalam. Hehe, bocah busuk ini. Apa dia tidak melihat bahwa Pavilion Awan tersembunyi telah menutup pintunya dan menolak untuk berbisnis? Dia benar-benar berani menerobos masuk. Apakah dia tidak takut memprovokasi tetua Xuan dan mengusirnya? Ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan benar-benar telah menginjakkan 1 kaki di dalam Pavilion Yunin, banyak orang di belakang Xiao Yan berhenti mencibir. Jelas, mereka juga ingin melihat ekspresi malu di wajah Xiao Yan ketika dia diusir oleh tetua Xuan. Namun, Xiao Yan tidak berminat untuk mempermasalahkan hal ini. Pada saat yang sama, ketika dia melangkah melewati pintu, sebuah suara tua yang terdengar agak tidak sabar terdengar dari aula besar di lantai pertama Pavilion Awan tersembunyi. Tuan, tidakkah Anda tahu bahwa Pavilion Yunin tidak melakukan bisnis apapun hari ini? Silakan pergi. Jika Anda ingin membeli sesuatu, kembalilah besok. Xiao Yan tersenyum hangat ketika mendengar suara yang familiar itu. Tangannya, yang diletakkan di pintu, mengerahkan sedikit tenaga dan mendorong kedua pintu itu hingga terbuka. Pada saat yang sama, kaki lainnya, yang tertinggal di luar pintu, diangkat dan melangkah masuk ke Pavilion Awan tersembunyi. Hehe, maafkan aku tidak di sini untuk membeli apapun hari ini. Aku di sini untuk menemukan seseorang. Ketika suara Xiao Yan keluar, Penatua Xuan yang membelakangi Xiao Yan di aula Pavilion Yunin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar suara yang familiar ini. Kemudian, dia perlahan berbalik. Ketika dia melihat Xiao Yan, ekspresi di wajah tuanya akhirnya menjadi salah satu keterkejutan. Yan Xiao, kau benar-benar tidak mati. Ketika dia mendengar kata-kata terkejut Penatua Xuan, hati Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan hangat. Kemudian, senyum hangat muncul di wajahnya. Aku berhutang budi kepada Penatua Xuan dan semua orang atas perhatian Anda. Aku, Yan Xiao, tidak akan mati semudah itu. Ketika Xiao Yan selesai berbicara, tetua Xuan telah tiba di depan Xiao Yan. Wajah tuanya menampakkan senyum gembira dan terkejut. Sepasang tangan layu mencengkeram tangan Xiao Yan dengan erat, seolah-olah dia sedang menguji apakah Xiao Yan di depannya hanyalah mimpi. Namun, segera setelah itu, mata tua tetua Xuan dengan cepat memerah. Suaranya bergetar saat dia tertawa. Bagus, selama kamu tidak mati. Apakah kamu tahu bahwa Master Pavilion dan aku telah mengkhawatirkan hidup dan matimu selama 2 tahun terakhir ketika kamu dilaporkan meninggal? Jika bukan karena desakan pemimpin klan Qingmu, aku khawatir Tuan Muda sudah mengirim seseorang untuk membunuh Muhan. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia tersenyum penuh terima kasih. Dia juga tahu tentang perasaan Luo Jin padanya. Sebagian besar waktu, tidak perlu kata-kata di antara pria. Hanya satu hal saja sudah cukup untuk mendekatkan mereka berdua. Hari ini, Xiao Yan dan Luo Jin persis seperti ini. Haha, baiklah. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Ayo naik dulu. Tuan Muda telah menunggu selama 2 tahun untuk hari ini. Ketika dia selesai berbicara, Xiao Yan tidak bersikap sok. Dia mengikuti tetua Xuan, yang tiba-tiba mempercepat langkahnya dan dengan cepat menuju ke lantai 6 Pavilion Yunin. Pada saat ini, orang-orang yang lewat yang telah melihat Xiao Yan berjalan ke Pavilion Awan tersembunyi dengan mata kepala mereka sendiri dan sedang menunggu untuk melihatnya menderita tanpa sadar terkejut di hati mereka. Ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan tidak kembali dan tampak seolah-olah dia telah berhasil memasuki Pavilion Awan tersembunyi, mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan dapat memasuki Pavilion Yunin. Namun, ketika salah satu dari mereka mendekati pintu Pavilion Yunin yang masih terbuka, pintu kayunanmu berkualitas tinggi itu tiba-tiba mengeluarkan suara keras dan keras. Kemudian, orang yang ingin memasuki Pavilion Yunin hanya bisa duduk di sana dan menunggu. Bab ke-330, Kota Kuno Tanah Liat.
Pavilion Yunin. Apa? Bajingan tua Muhan itu akan membunuh Zhongli di depan semua orang. Di lantai 6 Pavilion Yunin. Xiaoyan, yang awalnya duduk di kursi, tiba-tiba berdiri. Matanya yang hitam pekat, yang biasanya setenang sumur kuno, sekarang dipenuhi dengan api yang mengamuk. Jika Muhan ingin berurusan dengan orang lain, Xiaoyan tidak akan peduli. Namun, jika Muhan ingin berurusan dengan Zhongli, Xiaoyan sama sekali tidak bisa menonton dengan tangan terlipat. Bukan karena hal lain, Xiaoyan tidak akan peduli. Namun, jika Muhan ingin berurusan dengan Zhongli, Xiaoyan sama sekali tidak bisa menonton dengan tangan terlipat. Bukan karena hal lain, tetapi karena fakta bahwa Zhongli pernah bertarung untuknya 2 tahun lalu. Sebagai gantinya untuk Xiaoyan saat ini, Zhongli telah terluka parah. Meskipun dia, Xiaoyan, tidak dapat dianggap sebagai orang samurai yang baik. Dia jelas bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Xiaoyan masih tidak dapat melakukan sesuatu seperti meninggalkan dermawannya dalam kesulitan. Meskipun Zhongli memiliki tujuannya sendiri untuknya saat itu. Tidak peduli apapun, dia harus pergi dan menyelamatkan Zhongli. Di mana dia sekarang? Aku akan pergi dan mencarinya. Tatapan Xiaoyan sangat dingin. Dia dengan paksa menekan api yang mengamuk di dalam hatinya dan bertanya kepada Luo Jin dengan nada yang muram. Pada saat ini, orang yang duduk di seberang Xiaoyan adalah Master Pavilion dari Pavilion Yunin. Luo Jin. Setelah 2 tahun, tubuh Luo Jin telah mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Di bawah persepsi menakutkan Xiaoyan, kekuatan Luo Jin sebenarnya bahkan lebih menakutkan daripada hasil dari 2 tahun kultivasinya yang pahit. Luo Jin saat ini sudah menjadi ahli kaisar bela diri setengah bintang 8 sejati. 2 tahun lalu, kekuatannya hanya setara dengan setengah kaisar bela diri bintang 4 tahap akhir. Dalam 2 tahun, ia telah meningkatkan kekuatannya secara berturut-turut sebanyak 4 level. Dibandingkan dengan Xiaoyan, kekuatannya telah berlipat ganda. Namun, saat ini, Xiaoyan tidak tega untuk mempedulikan semua ini. Saat ini, ia hanya ingin segera menemukan Muhan. Dia ingin melihat bagaimana Muhan, yang mampu bersikap begitu agung di hadapannya 2 tahun lalu, akan mampu terus bersikap seperti yang dilakukannya saat itu. Saudara Yan Xiao, tidak perlu terlalu cemas tentang masalah ini. Presiden Guli dan Presiden Cilin dari Asosiasi Alkemis telah mendengar berita itu dan bergegas ke sana. Kita akan pergi bersama nanti. Pada saat itu, jika Muhan masih keras kepala dan ingin membunuh Zhongli, aku akan mengungkapkan identitasku sebagai Master Pavilion Yunin. Pada saat itu, aku yakin dia tidak akan berani menimbulkan masalah. Setelah melihat sikap marah Xiaoyan, Luo Jin tidak bisa menahan perasaan sedikit heran. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan bertindak sejauh itu untuk Zhongli, yang hanya membantunya sekali. Dia tidak ragu untuk memprovokasi Muhan. Namun, pada saat yang sama, Luo Jin juga merasa bersyukur. Karena karakter Xiaoyan, Luo Jin mampu mendukungnya sepenuhnya. Terkadang, seseorang yang layak mendapatkan bantuanmu belum tentu merupakan orang dengan potensi pertumbuhan yang mengerikan. Bisa juga dia adalah orang lemah yang sebenarnya memiliki hati yang baik hati. Namun, yang membuat Luo Jin semakin senang adalah Xiaoyan memiliki kedua sifat ini. Namun, saat ini, setelah melihat sikap Xiaoyan yang agak impulsif, hati Luo Jin menjadi lebih khawatir. Bagaimanapun, dengan kekuatan mereka, jarak antara mereka dan Muhan masih terlalu besar. Kau tidak perlu menunjukkan dirimu. Kau hanya perlu memberitahuku di mana bajingan Muhan itu berada. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana dia akan membunuh Zhongli. Setelah melihat ekspresi tekad Xiaoyan, Luo Jin mengerutkan kening. Dia bertukar pandang dengan Elder Xuan yang berdiri di sampingnya. Keduanya mengerutkan kening dan merenung. Setelah itu, Luo Jin mengangguk tak berdaya dan berkata, "Baiklah, mari kita pergi dulu. Jika ada keperluan, aku akan menunjukkan diriku." Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Ekspresi di wajahnya berangsur-angsur mereda. Namun, amarah yang membara masih membara di matanya yang hitam pekat. Bagian utara kota Tanah Liar kuno, kerumunan orang berkerumun di sekitar pinggiran alun-alun besar. Bangunan-bangunan di sekitarnya. Selama seseorang dapat berdiri, semuanya ditempati oleh praktisi dengan berbagai kekuatan. Suaranya seperti gemuruh guntur yang terus bergema di udara di atas alun-alun. Suasananya begitu mengesankan hingga mengguncang langit. Kerumunan yang begitu besar berkumpul di satu tempat. Pemandangan seperti ini hanya muncul beberapa kali di kota Tanah Liar kuno. Namun, hari ini, mereka berkumpul sekali lagi di luar rumah besar ini. Pandangan semua orang secara bersamaan melihat ke arah 2 pintu yang tertutup rapat di seberang alun-alun. 2 kata Mujuang diukir di bagian atas pintu yang datar.
Aura mengesankan yang dipancarkannya memberitahu semua orang bahwa ini adalah wilayahan. Meskipun pintu belum terbuka dan orang atau pemandangan yang ingin dilihat semua orang belum muncul, tidak ada yang berani mengeluh. Bagaimanapun, ini adalah Mujuang, wilayah Mushi. Dia adalah kaisar setengah bintang 9 yang bermartabat. Bagaimana mungkin ada orang yang mengeluh tentang cara dia melakukan sesuatu? Berderit. Setelah waktu yang tidak diketahui, dengan serangkaian suara berderit, pintu yang berat itu akhirnya terbuka perlahan. Yang pertama keluar adalah 4 pengawal Mujuang. Pada saat itu, mereka dikelilingi oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka tidak bisa menahan rasa takut, sebagai pengawal Mujuang, wajah mereka bahkan lebih menunjukkan ekspresi arogan. Segera setelah itu, sosok tua yang tegap perlahan berjalan keluar dari pintu yang terbuka. Saat langkah kakinya bergerak, suara rantai logam yang bergesekan dengan logam bisa terdengar. Wah, ketika Muhan melangkah keluar dari pintu, ketika kerumunan di sekitar alun-alun melihat Muhan, segera ada banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak kegirangan. Muhan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun, dan terus berjalan menuju pusat alun-alun. Baru pada saat ini semua orang menyadari bahwa di balik lengan bajunya, ada rantai emas besar yang diukir dengan simbol-simbol misterius. Rantai itu sangat panjang dan tidak memasuki bagian dalam pintu. Tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas apa yang ada di ujung rantai lainnya. Namun, mereka bisa mendengar suara tarikan yang sangat keras. Ketika Muhan berjalan ke tengah alun-alun, tangan yang memegang rantai di balik lengan bajunya tiba-tiba tertarik. Kekuatan besar yang mengerikan dengan cepat menyebar di sepanjang rantai besar itu. Semua orang hanya bisa mendengar suara angin kencang yang pecah. Dalam pandangan mereka, sebuah sangkar persegi emas ditarik keluar dengan keras. Dengan suara keras, sangkar yang panjangnya 10 kaki dan lebarnya itu menghantam lempengan batu biru yang tidak jauh dari Muhan. Lempengan batu biru yang keras itu langsung hancur menjadi tumpukan debu. Bersamaan dengan angin kencang yang bertiup di area itu, awan debu tebal membubung di sekitar sangkar, menyebabkan hidung seseorang tersumbat. Ketika awan debu itu menghilang, benda di dalam sangkar itu akhirnya terlihat oleh semua orang. Seketika, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menegangkan tubuh mereka saat hawa dingin perlahan naik dari lubuk hati mereka. Pada saat ini, di dalam sangkar itu, ada seseorang yang seluruh tubuhnya berlumuran darah. Wajahnya tidak dapat lagi terlihat dengan jelas. Orang ini adalah Zhongli. Di tubuh Zhongli, ada beberapa rantai yang diukir dengan simbol-simbol misterius. Rantai itu masing-masing menembus keempat anggota tubuhnya. Ada juga 2 rantai di tulang belikat dan pahanya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pada saat ini, tetesan darah terus mengalir keluar dari tubuhnya, mewarnai tanah yang telah berubah menjadi bubuk halus. Pemandangan ini terlalu mengerikan untuk dilihat. Bab ke-331, Zhongli, HMP. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari telapak tangan orang tua ini, hanya karena kamu telah menerobos ke alam kaisar setengah bela diri bintang ke-9? 2 tahun yang lalu, orang tua ini telah memberitahumu bahwa kamu pasti akan jatuh ke tanganku di masa depan. Bagaimana dengan itu? Hari ini, kata-kata orang tua ini akhirnya menjadi kenyataan. Ekspresi Muhan ganas. Sepasang mata tuanya yang keruh mengandung kekejaman yang bisa melahap seseorang. Saat itu, jika bukan karena Zhongli, Xiaoyan pasti akan mati di bawah tangannya. Pil kesengsaraan kaisar juga akan mendarat di tangannya. Namun, semuanya berjalan lancar. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Zhongli yang tiba-tiba menyerbu keluar. Ini adalah sesuatu yang dibenci Muhan sejak awal. Zhongli tidak memiliki reaksi sedikit pun terhadap kata-kata Muhan yang dipenuhi dengan kekejaman. Seolah-olah dia sudah mati. Tentu saja, jika bukan karena aura lemah yang samar-samar terpancar dari tubuhnya, orang lain benar-benar akan mengira dia orang mati. Setelah semua orang mendengar kata-kata dari mulut Muhan, cukup banyak orang di kerumunan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan mendesah. Siapa yang mengira bahwa bahkan seorang kaisar bela diri setengah bintang 9 akan berakhir mati di depan Muhan? Kekuatan Muhan benar-benar tak terbayangkan. Muhan tidak lagi peduli dengan para ahli setingkat dengannya. Dapat dikatakan bahwa Muhan saat ini benar-benar dapat disebut orang terkuat di bawah kelas Dodi, HMP. Ingat, kamu akan mati hari ini. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Siapa yang memintamu mencampuri urusan orang lain? Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau sangat kuat? Hari ini, orang tua ini akan memberitahu kalian semua bahwa bahkan seorang setengah kaisar bela diri bintang 9 pun dapat kubunuh. Setelah suaranya terdengar, Muhan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Sebuah doki berwarna emas yang menakutkan langsung melesat keluar.
itu berubah menjadi bilah emas di ruang kosong dan dengan kejam menebas ke arah Zhongli yang berada di dalam kurungan. Namun, saat berikutnya, tepat pada saat kerumunan melihat bahwa seorang setengah kaisar beladiri bintang 9 akan mati di hadapan mereka. Dua suara angin pecah tiba-tiba terdengar di alun-alun yang sangat besar. Mengikuti suara angin pecah, dua sinar cahaya melesat keluar dari kerumunan seperti kilat. Dalam sekejap, kedua sinar cahaya itu mengiris bilah emas yang sangat besar itu. Saat berikutnya, ketika semua orang memfokuskan pandangan mereka melihat dua sosok berdiri di luar kurungan. Ekspresi mereka bermusuhan saat mereka menatap Muhan, seolah-olah mereka akan merampoknya dari eksekusinya. Namun, ketika Muhan melihat mereka berdua, senyum dingin yang menghina muncul di wajahnya yang menyeramkan. Ini karena mereka berdua tidak lain adalah Guli dan Cilin dari Asosiasi Alkemis. Guli, Cilin, kau lagi. Kalian berdua orang tua mengandalkan Zhoutai untuk melawan orang tua ini. 2 tahun lalu, aku menunjukkan belas kasihan kepadamu. Apakah kau benar-benar berpikir orang tua ini tidak berani membunuhmu? Setelah mendengar teriakan dingin Muhan, ekspresi dua Guli sedikit berubah. Namun, tubuh mereka yang menghalangi di depan Muhan tidak bergerak sama sekali. Muhan, tidak peduli apa, kita harus membawa orang ini pergi hari ini. Jika kau ingin membunuh kami, silakan saja dan coba. Nada bicara Cilin juga tidak lemah. Wajahnya dingin saat dia berteriak keras kepada Muhan. Pada saat yang sama, doki di dalam tubuh mereka berdua langsung terangkat. Mereka bersumpah untuk bertarung dengan Muhan. Karena kalian berdua mencari kematian, jangan salahkan orang tua ini. Setelah teriakan keras terdengar, tubuh Muhan tiba-tiba bersinar. Doki berkumpul di telapak tangannya. Saat berikutnya, dia sudah mulai bertarung dengan dua Guli. Ketika kerumunan di luar alun-alun melihat 3 orang bertarung di alun-alun, mereka tidak hanya tidak menunjukkan ekspresi khawatir. Wajah mereka malah dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka telah melihat pertempuran hebat antara Kaisar setengah bintang 8 sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertempuran hebat antara Kaisar setengah bintang 9. Tentu saja, mereka akan merasa agak bersemangat di hati mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, pertempuran hebat di alun-alun secara bertahap mencapai klimaksnya. Sebagai Kaisar setengah bintang 9, alasan mengapa Muhan tidak dapat mengalahkan Guduoli dalam waktu singkat terakhir kali terutama karena dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya dan tidak dapat melepaskan semua kekuatannya. Namun, kali ini, Muhan tidak menunjukkan belas kasihan ketika dia menyerang. Serangannya tajam dan masing-masing dari mereka kejam. Hanya dalam waktu singkat, serangan gabungan duo Guli sudah menunjukkan tanda-tanda dikalahkan. Benar saja, setelah serangkaian tabrakan hebat, Muhan mengangkat kedua telapak tangannya. Dengan ledakan keras, dia mengirim duo Guli yang datang terbang menjauh. Duo Guli mundur dengan susah payah setelah terluka. Tawa dingin Muhan yang menghina sekali lagi dipancarkan. Hanya dengan kalian berdua, dua pengikut, terakhir kali, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku karena aku memberi wajah Zhoutai. Tanpa diduga, kalian berdua benar-benar menganggapnya serius. Karena kalian berdua secara pribadi datang untuk mati hari ini, orang tua ini tidak akan sopan dan menerimanya. Setelah suaranya terdengar, tubuh Muhan tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan dua Guli. Kedua telapak tangannya bergerak dan dengan kejam menghantam dada mereka. Tidak bagus, cepat mundur. Merasakan tekanan menakutkan yang datang ke arah mereka, dua Guli tanpa sadar berteriak kaget. Pada saat yang sama, tubuh mereka bergerak dan kaki mereka dengan cepat mundur dalam upaya untuk melarikan diri dari jangkauan serangan Muhan. Namun, Muhan sekali lagi tertawa dingin menanggapi ini. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum mengejek saat dia tertawa dingin dan berkata, Humph, kamu ingin lari? Apakah kamu pikir kamu bisa lari? Setelah tawanya yang dingin terdengar, tubuh penyerang depan Muhan sekali lagi bergetar hebat. Doki di dalam tubuhnya melonjak liar dan kecepatan penyerangan Muhan sekali lagi melonjak. Dalam sekejap mata, tubuh Muhan sekali lagi mendekati dua Guli yang mundur dengan cepat. Kedua pergelangan tangannya berputar. Saat berikutnya, dua tangan keriput yang dipenuhi aura dengan keras menghantam dada Guli dan Cilin di depan mata mereka yang terkejut. Bang! Segera, Doki yang menakutkan mengalir keluar dengan liar. Ia menyerbu ke dalam tubuh mereka berdua tanpa halangan apapun dan mulai dengan liar mendatangkan malapetaka di dalam tubuh mereka. Kruk! Mengikuti suara dua suapan darah segar yang dipancarkan. Darah segar dimuntahkan dari mulut dua Guli seolah-olah itu gratis. Itu mewarnai pakaian compang camping di permukaan tubuh mereka menjadi merah. Aura mereka berdua langsung menjadi lamban.
Tubuh mereka juga terbang kembali tak terkendali. Mereka seperti dua balon kempes saat mereka dengan keras menghantam tanah terbuka di bawah. Saat mereka menghantam tanah, mereka berdua sekali lagi tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar. Ekspresi mereka dengan cepat menjadi sepucat kertas. Aura tubuh mereka telah jatuh ke titik terendah. Pada saat ini, mereka berdua telah terluka parah. Melihat bahwa dua kaisar setengah bintang 8 benar-benar telah terluka parah oleh Muhan sampai mereka tidak dapat bergerak dalam waktu yang singkat. Wajah semua orang di luar Rina tanpa sadar mengungkapkan ekspresi terkejut. Hati mereka terguncang oleh kekuatan Muhan yang menakutkan. Seorang setengah kaisar beladiri bintang 9 benar-benar menakutkan. Bahkan setengah kaisar beladiri bintang 8 yang biasanya menyendiri dan menjauh, tampak sangat lemah di hadapannya. Lebih jauh lagi, ini berdasarkan premis bahwa Muhan tidak menggunakan formasi roh. Sangat sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Muhan jika dia menggunakan formasi roh. Setelah Guli dan Cilin dikalahkan, tubuh Muhan perlahan turun dari langit. Dia berdiri di tengah lapangan terbuka. Kedua kakinya menginjak sangkar yang terbuat dari bahan khusus. Matanya menatap semua orang di sekitarnya. Setelah itu, nadanya sedingin es saat dia perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Hari ini, aku yang tua akan membunuh mereka bertiga di sini. Jika ada yang hadir yang ingin menyelamatkan mereka, silakan datang. Aku yang tua akan membunuh sebanyak yang datang. Oh, setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, Tuan Muhan masih tetap anggun seperti biasanya. Kamu masih mengandalkan kekuatanmu untuk menindas orang lain dan yang kuat untuk menindas yang lemah. Namun, tepat saat kata-kata itu keluar dari mulut Muhan, suara sedingin es yang santai dan tanpa emosi terdengar tanpa tergesa-gesa di tempat ini. Detik berikutnya, ekspresi Muhan tiba-tiba berubah. Kejutan langsung melonjak ke sepasang mata tuanya yang keruh. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bersambung ke bab selanjutnya.